Berjumpa kembali di channel Renungan Kristen, ini Beta. Pada minggu ini kita akan merenungkan sedikit mengenai dirinya Boaz. Kita sudah merenungkan, memikirkan Naomi dan Ruth. Dan yang terakhir pada minggu yang lalu, Ruth disuruh untuk duduk dan menantikan jawaban Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana ada satu tahap berikutnya, satu langkah berikutnya menuju kepada jawaban Tuhan. Kalau seseorang mau mencari pacar, atau orang tua mau cari calon suami bagi anak perempuan mereka, pasti orang seperti Boaz akan menjadi salah satu calon terkuat. Kenapa demikian? Selain dia cukup kaya, cukup mampu, tapi dia orang yang hidup sesuai dengan apa yang dia katakan. Dalam bahasa Inggris, a man of his words. Apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Dia bukan seorang laki-laki yang mudah janji sesuatu, tapi kenyataannya tidak seperti itu dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita membaca ulang di dalam Ruth pasal 3 ayat 11, Boaz mengatakan ke Ruth, oleh sebab itu anakku, jangan takut, sebab yang kau katakan itu akan ku lakukan kepadamu. Boaz sudah menjanjikan ke Ruth, dia tidak perlu takut, karena Boaz akan melakukan apa yang Ruth minta. Tapi ada satu kendala, ada orang lain yang jadi nomor satu yang berhak untuk menebus Ruth dan tanah yang milik Naomi. Kalau kita baca di dalam ayat 13, tekad Boaz cukup bulat. Boaz mengatakan, jika ia mau menebus engkau, biarlah ia menebus. Tetapi, jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Sekali lagi, Boaz menekankan, tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Boaz sudah ada tekad di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Dia sudah janji kepada Ruth. Dan banyak orang janji, tapi kadang-kadang apa yang dijanjikan ditunda, nanti saja, besok, lusa, minggu depan, sampai lupa. Tapi kalau kita melihat kehidupan Boaz, di dalam pasal 4 ayat yang pertama, Alkitab mengatakan, Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Mungkin bagi kita, kenapa dia duduk di pintu gerbang? Tetapi sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi, semua urusan bukan di rumah kopi, tetapi di pintu gerbang. Mereka duduk di sana, cerita, transaksi, masalah hukum, segala sesuatu dilakukan di pintu gerbang. Maka Boaz berangkat ke sana. Dia tidak pikir, itu sudah capek, besok saja, minggu depan masih bisa. Karena dia sudah janji kepada Ruth, dia langsung pagi hari itu juga berangkat ke pintu gerbang dan duduk. Kebiasaan pada waktu itu adalah duduk. Ruth sudah duduk dan menanti jawaban Tuhan. Boaz duduk untuk apa? Boaz duduk untuk mencari penebus yang berhak untuk membeli tanahnya Naomi. Kalau kita melihat di sini, Boaz tidak ke rumahnya orang itu, tidak cari jalan pintas, potong kompas. Boaz duduk. Tak tahu apakah di dalam hatinya dia berdoa, Tuhan tolong supaya orang ini lewat. Dan kita melihat di dalam pasal 4 ayat pertama, Alkitab mengatakan pas orang itu lewat. Dan dia dipanggil oleh Boaz, disuruh untuk duduk. Supaya mereka satu level dan mereka bisa bicarakan hal yang penting bagi Ruth dan hal yang penting bagi Naomi. Jadi di dalam renungan pada hari ini, kita belajar dari diri seorang Boaz. Dia orang yang tepati janjinya,
dia berani berjanji, dia menepati janjinya, dia melaksanakannya langsung setelah dijanjikan, dan dia ikut aturan yang ada. Dia tidak cari jalan pintas atau cara yang mudah, tetapi dia tunggu, dia menantikan. Dan kita akan melihat minggu depan bagaimana Tuhan menyelesaikan perkara ini. Kiranya kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, dan apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kehidupan kita juga boleh menjadi satu kesaksian dan satu berkat bagi orang lain. Amin.